Melalui video singkat ini, saya akan berusaha membagikan tentang informasi-informasi dan fakta-fakta yang saya ketahui mengenai virus corona yang belum lama ini telah dinyatakan sebagai pandemik oleh WHO atau World Health Organization. Dampaknya bagi kehidupan kita sekarang ini, langkah pencegahannya berdasarkan informasi-informasi yang saya dapatkan melalui internet ataupun melalui berita-berita yang saya baca ataupun tonton. Belakangan ini, virus COVID-19 atau virus corona sedang menghebohkan dunia dikarenakan penyebaran atau penularannya yang sangat cepat dari satu individu ke individu yang lain. Orang yang positif virus ini secara tidak sadar dapat menularkan virus ini kepada orang sehat di sekitarnya melalui bersentuhan terhadap barang-barang yang ada di sekitarnya, dan barang-barang tersebut disentuh oleh orang yang sehat, dan orang yang sehat tersebut secara tidak sadar menyentuh wajahnya dan tertular virus ini. Nah, salah satu penyebab virus ini juga dapat bersebar secara cepat tanpa terdeteksi ialah pada tahap penularan virus ini terhadap orang sehat atau orang yang masih muda yang imunnya masih kuat, dampaknya tidak terlalu nampak atau gejalanya tidak terlalu nampak. Oleh karena itu, orang yang tertular virus ini pada tahap awal merasa dia masih sehat dan secara tidak langsung menularkan virus ini kepada orang sehat yang berada di sekitarnya melalui tempat umum ataupun di keramaian. Virus ini sendiri merupakan virus yang jenisnya masih baru dan belum ditemukan obat yang dapat membunuh dia secara langsung. Virus yang berasal dari Cina ini yang kemudian telah menyebar ke hampir seluruh penjuru dunia telah memberikan dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan kita sekarang ini, contohnya pada kita saat ini di Indonesia. Untuk mencegah penyebaran virus ini, pemerintah Indonesia telah menyarankan kebijakan untuk self-quarantine, di mana kita semua menjalankan aktivitas kita sehari-hari di dalam rumah, ataupun jika kita berpergian dan beraktivitas di luar, kita hendaknya masuk rumah belum menyentuh barang-barang, tapi mandi, cuci tangan terlebih dahulu. Setelah melakukan aktivitas tersebut, baru beraktivitas normal dalam rumah. Terus ada juga kebijakan dari pemerintah yang berupa di mana apabila daerah tersebut terdampak parah dari virus corona, maka akan diberlakukan lockdown yang belum lama ini terjadi di Tegal. Lockdown ini sendiri merupakan suatu kebijakan yang dimana apabila daerah tersebut sangat berdampak parah, orang-orang dalam daerah tersebut tidak dapat berpergian keluar daerah tersebut, ataupun orang-orang dari luar tidak dapat masuk ke daerah tersebut, sehingga daerah tersebut benar-benar akan dikarantina oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya penyebaran virus yang terjadi lebih meluas. Dampak dari kebijakan ini sendiri ialah di mana saat ini aktivitas ekonomi Indonesia sedang lesu. Mal-mal menjadi sepi pengunjung, tempat-tempat makan atau restoran menjadi sepi, kafe dan tempat-tempat nongkrong juga ikut menjadi sepi. Hal ini dapat mematikan ekonomi nasional yang dimana dapat ditunjukkan dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar dari kisaran Rp14.000 hingga terkena dampak virus corona ini menjadi kisaran Rp16.000. Kondisi ini tentu sangat merugikan bagi para pebisnis offline. Namun ini justru memicu perkembangan dari bisnis-bisnis online yang dimana orang-orang dapat memanfaatkan jasa bisnis online ini untuk membeli barang tanpa harus keluar dari rumah terlebih dahulu. Barang-barang atau makanan dapat langsung diantar ke rumah melalui delivery ataupun melalui ojek online. Banyaknya promo-promo menarik yang ditawarkan juga memicu orang untuk lebih menggunakan bisnis online seperti melalui pembelian-pembelian di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Contoh promo-promo yang ditawarkan pun agak menarik-menarik, seperti berikut ini. Nah, kondisi saat ini secara tidak langsung mampu mengedukasi masyarakat agar lebih paham dan terbuka terhadap perkembangan dari internet, mau melek dan mau paham terhadap perkembangan internet ini dari orang yang sebelumnya acuh tak acuh terhadap perkembangan internet ini. Sayangnya dalam kondisi yang sekarang ini masih ada juga orang yang masih kurang peduli dengan sesamanya dan malah berusaha mencari keuntungan sendiri. Seperti orang-orang yang melakukan pembelian masker ataupun hand sanitizer secara berlebihan dari supermarket yang kemudian dijual kembali dalam harga yang lebih mahal dari sebelumnya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Ataupun panic buying yang terjadi di mana-mana saat ini yang cukup merugikan orang-orang yang masih kurang berkecukupan. Hal ini tentunya menunjukkan masih kurangnya rasa kemanusiaan bagi sesama kita yang berada di sekitar kita. Namun di balik itu semua tentu masih ada orang-orang yang masih memiliki rasa peduli terhadap sesama seperti yang dilakukan oleh para influencer ataupun selebritas tanah air yang mampu menggalang dana ataupun memberikan donasi
berupa masker, hand sanitizer, ataupun uang, makanan kepada orang-orang yang masih kurang berkecukupan, ataupun membantu para tenaga medis yang saat ini sedang berperang bekerja melawan corona bersama dengan pemerintah dengan pemberian alat pelindung diri. Hal ini tentu menunjukkan masih adanya kepedulian antar sesama manusia. Jadi kita sebagai orang yang masih cukup berkecukupan, sekiranya apabila kita tidak mampu memberikan donasi, setidaknya kita dapat membantu pemerintah dengan self quarantine untuk mencegah penyebaran virus corona ini agar tidak semakin meluas. Sekian informasi dari saya yang bisa dapat saya sampaikan melalui video singkat ini. Saya Angelina Jeswin Wongkar dari Fakultas Teknobiologi NRP 170119040, agar kiranya video ini dapat membantu menjelaskan apa yang terjadi pada kondisi saat ini di tengah dampak dari wabah virus corona ini. Sekian dan terima kasih.